Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Budi Arianto. Saya berasal dari Blora, Jawa Tengah. Basic saya sekolah lulusan STM, otomotif. Terus kenapa saya bisa menekuni hidroponik? Ya, yang pertama karena suka pertanian, karena bapak ibu pertanian. Terus ya yang kedua ya pengen sesuatu mencoba pertanian yang lebih modern, yang bisa menghasilkan lebih banyak gitu. Terus saya di hidroponik sudah sekitar 8 tahun. Saya awal hidroponik di sini, di Bersih Farm. Dulu namanya masih Bening Farm. Yang pertama kita jelas higienis, dalam artian kita nggak takut cacing, nggak takut ada hewan-hewan kayak gitu. Yang ketiga, kita kan nggak pakai pestisida, nggak pakai fungisida. Hama pasti ada. Kalau untuk membasmi nggak bisa, kita ya bisa mengurangi dan mengendalikan. Itu sih. Untuk biaya lebih tinggi karena kan kita ada media tanam, ada nutrisi, ada listrik. Kalau sebenarnya untuk biaya produksi kita nggak. Yang besar itu buat biaya fasilitas untuk awal produksi. Karena kan kita untuk bikin greenhouse, untuk bikin instalasi, itu yang besar. Jadi prosesnya dari sana disemai, di meja semai itu sekitar 7-10 hari. Terus habis itu dipindah ke, ini meja produksi namanya. Meja produksi. Sampai panen. Jadi cuma sekali pindah kadang itu. Ya sebenarnya bisa 3 kali. Ada yang 3 fase. Tergantung Iya. Tergantung banyaknya lubang sama tergantungnya banyaknya permintaan. Sebenarnya kalau dia pakai fase remaja itu kita lebih efektif. Jadi misalnya di situ di meja semai itu 7-10 hari, di fase remaja seminggu juga. Artinya sampai 20 hari baru di meja produksi. Jadi di sini lebih cepat panennya. Yang pertama bibit dulu. kualitas. Ya, kualitas bibit sama teknik semainya benar. Habis itu baru istilahnya SOP kerjanya. Ya termasuk cek nutrisi, kebersihan tandon, kebersihan talang, guli-guli, terus sama levelan nutrisinya pas, sama panasnya kita full masuk, itu sih bagus. Sebenarnya pengontrolan aja sama Tekniknya ya. ya istilahnya kalau kita ngomong sih ngasuh. Ya mengenal. Iya, perhatiannya itu sih. Makanya kalau kita tahu karakternya ini mau berapa aja nggak masalah. Karena karakternya sama. Oh, ini agak bawel nih. Ini agak cerewet. Oh, itu cemburuan. Jadi kita tahu ngadepin. Oh, yang itu agak ngambekan. Oh, yang ini tahan banting nih, gitu. Jadi kita udah tahu, kalau udah tahu, wah, itu ngambek tuh, tahu-tahu daunnya kayak gitu ngambek nih. Kasih permen. Ya, kayak gitu istilahnya. Kalau untuk penyimpanan jelas hidroponik jauh lebih segar. Karena kan hidroponik kita jual bersama rock wool-nya. Jadi kan asal rock wool ini dia masih menyimpan air atau ada kandungan airnya, dia masih tetap segar dan itu bisa sampai 3-4 hari. Kalau kangkung paling cepat. Kangkung itu cuma sekitar 18 hari. 18 hari. Terus cesim itu 26 hari. Paco itu sekitar 30 hari. Yang paling lama itu kale sama selada. Berapa lama tuh? Kale sekitar 40-45 hari, selada sama. Dan tergantung spek sih Mas. Dari customer itu, Mas saya mau pesan ini, speknya begini. Jadi kita sesuaiin spek mereka. Pemukan AB mix sih Mbak sama. Kalau hidroponik pasti AB mix. Cuman tiap formulator kan beda-beda. Kok ini agak kuning kenapa? Oh berarti mungkin ini N-nya kurang. Terus kita bikin racikan lagi, kita N. Semua kan ada kalkulasinya, hitung-hitungannya. Unsur makromikronya udah ada kalkulasinya. Itu semua tanaman jumlah kadar pupuknya sama atau beda? Kalau untuk kandungan pupuknya sama, yang beda levelan nutrisinya.
Iya, kalau untuk kandungan misalnya N kan unsurnya harus dia sekitar 80 ppm, kayak gitu itu sama. Cuman dia levelan nutrisinya. Kayak pacoy, cesim, kangkung sama kale dia harus tinggi di atas 1200 ppm. Oh suka ya, kita suka karena kan Tasya emang suka tanaman ya. Jadi kadang orang melihat bertani itu hanya sekedar bertani. Tapi kalau kita lebih kaji lagi sebenarnya kita bukan menanam tapi itu kehidupan. Kita nanam satu biji itu satu kehidupan. Itu. Jadi makanya petani kadang tidak dapat yang petani komersial tapi dia seenggaknya dapat berkah itu sih sebenarnya. Kalau dukanya sih ya kalau kita ngelihat yang kita rawat terkena hama atau terkena bakteri atau terkena virus ya kita sedih. Paling pengontrolan sih mas. Jadi ya kita harus sering cek lewat-lewat aja sekalian kita memberi perhatian. Jadi karena kan dia juga makhluk hidup istilahnya hai gitu doang sambil ngecek. Iya sambil ngecek kita lihat oh ini ada lubang. Kita lihat oh ada ulat kita ambil gitu aja sih. Sama ini kan kita kasih kuning-kuning ini. Ini tuh yellow trap, artinya jebakan hama. Jadi kalau kita lihat di sini banyak hama yang nempel, jenis yang ada yang bersayap. Kayak kupu, klaper, terus yang ada sayapnya itu dia lebih tertarik dengan warna biru laut. Kalau untuk hama-hama gini dia warna kuning. Ya kalau harapan saya sih ya kesadaran masyarakat akan makanan sehat atau sayur mayur lebih tinggi gitu. Walaupun kalau dulu orang lebih milih makan daging, sekarang lebih suka makan sayur, itu udah sesuatu yang bagus. Cuman ya itu tadi sebenarnya dari kalau bisa dikembangin lagi ya harusnya dari sekolah-sekolahan atau pendidikan ada. Artinya hari Jumat ini kan olahan hidroponik banyak bisa dibikin jus. Jadi tiap hari Jumat nih minum jus sayur karena kan pada dasarnya anak nggak begitu suka sayur, makanya ya kita bikin jus gitu. Pertama dari saya Muhammad Yariza. Sebenarnya latar belakang saya tuh bukan bagian pertanian, sebenarnya saya accounting. Cuman di sini saya mencoba untuk memproduktivitas tanah yang kosong supaya jadi hidroponik gitu. Halo, halo saya Apsari Indriani. Latar belakang saya itu dokter gigi spesialis prostodoncia, gigi palsu. Jadi sebenarnya juga saya nggak ada kaitan sama latar belakang, ada kaitan sama pangan ataupun hidroponik atau tumbuhan. Cuman memang kita pertama kali memulai ini adalah pada saat di masa pandemi. Kebetulan saya juga cuti kemarin, jadi untuk meningkatkan produktivitas juga, terus habis itu menarik tenaga kerja yang lagi nggak ada pekerjaan karena pandemi, jadi kita buka kebun ini untuk menghasilkan lapangan kerja juga buat banyak orang. Halo, saya Ferzia Tasya, panggilannya Tasya. Sama juga sama kakak-kakak saya, nggak punya background pertanian atau apapun sama sekali. Cuman emang terutama pas COVID ini ya jadi concern banget sama apa yang kita makan, sama kesehatan. Jadi kita punya lahan dan udah ada greenhouse aja, kita mikir kayak kenapa sih kita nggak kembangin aja gitu. Akhirnya kita bertiga rembukan terus kayak yaudah kita kembangin aja ini kebun kita, nah jadilah ini semua. Ini kan sebenarnya kan teknologi baru ya. Kalau supaya kita anak-anak muda itu kan sekarang kita udah mulai melek teknologi, kita menggunakan platform elektronik gitu. Sebenarnya bisa banget kayak urban farming, hidroponik disatukan dengan platform elektronik gitu. Mungkin bisa, kalau saya sih mikirnya kayak ada marketplace gitu antara si penggiat urban farming sama konsumennya gitu. Jadi ntar semua orang tuh bisa memproduksi tanaman hidroponik dan dia juga bisa ngejual lewat platform itu gitu. Jadi intinya adalah ayo gitu, mari mahasiswa galakan memakan sayur gitu, kayak dari kecil gitu kan, karena sayur emang penting kan buat tubuh kita gitu. Kalau misalnya pengen sehat terus di yang long term ya dimulai dari muda. Jadi kayak sebenarnya pentingnya tuh digalakan justru di anak-anak muda untuk aware kayak
harusnya dari sekarang nih gue investasi tubuh gue dari umur ya 20-an. Jadi pas gue umur masuk 30, oh kok rasanya masih kayak 17. Iya, oke. Iya bener banget. Ya kalian kan juga lebih kreatif ya pasti kan, jadi pasti lebih tahu lah caranya gimana marketingnya Gimana gitu, ide-ide memviralkan, gimana ya. memviralkan sayur itu sehat dan enak gitu. Pasti kalian jauh lebih kreatif daripada yang udah seumuran kita gitu ya. Jadi Oke. semangat ya. Semangat.